dipersembahkan oleh... Ya, Anda kembali bersama kami dalam Prime Time. Kami masih bersama dengan Ibu Dr. Nadia. Dokter, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah soal vaksin merah putih ini, ya kan? Ini menjadi sebuah inovasi begitu untuk Indonesia. Statusnya seperti apa, Dok? Ya, terkait ini tentunya status vaksinasi ini ya memang sebenarnya masih banyak yang harus kita lihat, karena baru saat ini kan baru tenaga kesehatan dan sebagian dari pemberi pelayanan publik yang kita berikan vaksinasi. Jadi masih panjang perjalanan kita sih sebenarnya untuk mencapai kekebalan kelompok tadi. Nah, status vaksinasi yang tentunya saat ini sudah dimiliki ini tentunya diharapkan juga berkontribusi ya terhadap menekan laju penularan yang terjadi. Tetapi memang terkait dengan vaksinasi ataupun kartu vaksinasi yang sudah diterima oleh yang sudah menyelesaikan dosis kedua vaksinasi ini memang masih belum digunakan untuk pelaku perjalanan ya, karena mengingat situasi saat ini laju penularannya masih sangat tinggi dan kondisi pandemi yang masih terjadi. Tentunya kami selalu mengingatkan bahwa proses untuk pembentukan antibodi itu sendiri adalah membutuhkan waktu 28 hari setelah penyuntikan kedua. Jadi memang untuk itu kita tetap terus mengingatkan untuk setelah kita divaksinasi tetap melaksanakan protokol kesehatan. Bahkan nanti sampai dengan situasi pandemi ini akan dicabut ya, baru kita mungkin mengendorkan protokol kesehatan ini. Oke. Rencana selanjutnya seperti apa nih, Dok? Untuk 2021 ini apa yang akan dilakukan agar cepat selesai vaksinasi, kemudian target waktunya apakah pemerintah punya untuk ini, dan bagaimana caranya meningkatkan herd immunity secara cepat di 2021 ini? Ya, jadi yang pertama adalah tentunya kita harus meningkatkan kemampuan penyuntikan dosis vaksin ini ya. Kalau kemarin kita targetnya itu hanya kepada kurang lebih 1,46 juta tenaga kesehatan, maka mulai di tahap kedua ini akan terjadi peningkatan jumlah yang cukup signifikan, karena target sasaran yang akan kita berikan vaksinasi ini adalah 38 juta, yang artinya kemampuan penyuntikan dosis per hari yang tadinya hanya berkisar antara 60.000 sampai 80.000 ini harus bisa kita tingkatkan menjadi 2 kali lipat, artinya 150 sampai dengan 200.000. Selain itu tentunya berbagai inovasi untuk kita dengan segera bisa melaksanakan vaksinasi ini, termasuk dengan kita bekerja sama dengan pihak swasta dalam penyelenggaraannya untuk bisa melakukan vaksinasi secara massal, tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan sehingga tidak terjadi kerumunan-kerumunan. Ini juga yang jadi salah satu alternatif untuk kita mengakselerasi proses penyuntikan dosis vaksin per harinya. Nah, selain itu tentunya sesuai dengan ketersediaan vaksin, kita melakukan tahapan-tahapan untuk distribusi agar supaya tentunya vaksin ini sendiri tidak terjadi penumpukan di daerah-daerah. Kami mengharapkan dengan distribusi 7 juta vaksin yang artinya ini kurang lebih 3 kali daripada jumlah dosis, 2 kali daripada jumlah dosis yang kita distribusikan di tahap pertama, yang artinya ini juga butuh kecepatan untuk teman-teman di Fasiankes, teman-teman di Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota untuk membuat perencanaan bagaimana dalam 3 minggu ke depan 7 juta dosis ini sudah bisa diberikan kepada sasaran vaksinasi, karena berikutnya akan datang lagi 11 juta yang artinya jumlahnya 3 kali lebih banyak daripada 1,5 juta. Jadi timeline ini harus tetap kita perhatikan, dan tentunya penyesuaian termasuk mulai tadi dari penambahan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian berbagai bentuk proses untuk pemberian vaksinasi mulai berbasis dengan Fasiankes, berbasis dengan perkantoran atau institusi, atau juga melakukan vaksinasi dengan drive-thru, vaksinasi secara massal bergerak seperti yang kita lakukan di Tanah Abang. Ini juga merupakan upaya-upaya akselerasi. Selain itu penambahan tenaga
tenaga vaksinator terus-menerus kita lakukan untuk tentunya menambah jumlah orang yang mampu untuk melakukan vaksinasi ini. Oke. Ini yang paling penting sebenarnya, bukan hanya pemerintah yang harusnya punya peran dan andil yang sangat besar untuk melawan pandemi, tapi juga masyarakat. Bagaimana peran masyarakat dan apa yang bisa dihimbau saat ini Dr. Nadia untuk masyarakat dalam melawan pandemi? Ya, yang pasti tentunya masyarakat sambil menunggu vaksinasi ini akan dijadwalkan sesuai dengan penjadwalan, maka tentunya kami mengharapkan masyarakat untuk tetap tadi disiplin menerapkan protokol kesehatan, karena tidak ada jalan lain ya untuk kita menghindari dari penularan COVID-19 adalah menerapkan protokol kesehatan dengan benar dan tidak boleh lengah ataupun kendor. Yang kedua adalah tentunya kita menjaga kesehatan. Jadi jangan sampai pada saat kita akan divaksinasi justru kita kemudian menjadi sakit, sehingga kesempatan untuk vaksinasi itu harus ditunda kembali. Dan yang ketiga adalah tentunya kami menghimbau masyarakat untuk tidak mudah mempercayai berita-berita ataupun informasi yang mungkin tersebar di berbagai media sosial ataupun di media-media WA group seperti itu, yang kemudian mengatakan bahwa vaksinasi ini tidak aman atau kemudian vaksinasi ini sesuatu yang tentunya akan membuat kita berubah atau sesuatu yang memang tidak harus kita lakukan ya. Tentunya informasi-informasi yang sifatnya hoax, termasuk foto-foto yang kemarin bahkan ada foto seorang anak dengan gejala ataupun gangguan klinis yang luar biasa yang dikatakan bahwa ini sebagai akibat dari vaksinasi, padahal kita ketahui bahwa vaksin ini sendiri tidak diberikan kepada anak di bawah usia 18 tahun. Nah, sehingga informasi-informasi yang sifatnya hoax ini untuk diwaspadai, termasuk informasi seperti ratusan orang kemudian pingsan karena divaksinasi, karena ini adalah berita-berita yang tidak benar. Jadi kami menghimbau pada masyarakat sebelum tentunya meneruskan informasi-informasi ataupun berita-berita yang ada beredar di media sosial maupun di media WA group untuk mewaspadai, jangan-jangan berita ini adalah berita hoax. Kita gampang sekali mengenali sebuah berita yang tentunya adalah sebuah berita hoax dengan melihat dari cara penulisannya. Jadi misalnya, ayo sebarkan, dengan menyebarkan ini maka Anda akan menolong orang lain dan bla 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 sekian. Jadi kalimat-kalimat seperti ini adalah kalimat-kalimat yang menjurus ke arah sebuah berita yang sifatnya hoax. Jadi kami mengharapkan masyarakat untuk mencari informasi dengan benar melalui tentunya situs-situs resmi, baik yang ada di Kementerian Kesehatan maupun yang ada di KPCPEN ataupun juga situs dari Kementerian Kominfo. Jadi kita pastikan kita bisa menyaring informasi sebelum kita menyebarluaskan kepada orang lain. Dan keempat, tentunya kami menghimbau masyarakat untuk yakin bahwa vaksinasi ini akan memberikan perlindungan kepada diri kita dan juga sekaligus kepada orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga kita. Kita semua sudah mengalami bagaimana sahabat kita, mungkin tetangga kita atau kerabat kita yang sudah mungkin mendahului kita dikarenakan COVID-19 ini. Baik, terima kasih Dr. Nadia untuk informasinya. Semoga ini juga didengar oleh seluruh masyarakat Indonesia untuk sama-sama berpartisipasi melawan pandemi COVID-19. Dr. Siti Nadia Tarmizi M. Epit, juru bicara vaksin COVID-19 Kementerian Kesehatan. Terima kasih atas waktunya bersama kami.